tifli, yaitu menjaga anak kecil. Berarti ini tidak berlaku untuk orang yang sudah besar, yang sudah bisa mandiri. Bisa juga bermakna hidup tifli ini adalah dengan melindunginya dan juga dengan mendidiknya. Amma yadurruhu, dari apa-apa yang memudaratkannya, baik itu dari sisi fisiknya atau dari sisi agamanya. Jadi apapun yang mendatangkan mudarat, bahaya bagi kesehatan fisiknya atau kesehatan agamanya, maka wajib dijaga oleh orang tersebut dari seorang anak yang belum bisa mandiri. Wal qiyamu bimasolihi, demikian juga kewajiban untuk melaksanakan apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan untuk anak itu. Tentu yang namanya hadonah ini berbeda dengan nafkah, karena tidak selalunya orang yang berhak mengasuh itu wajib memberi nafkah. Karena kewajiban memberi nafkah tentu ditujukan pertama kepada ayahnya, kemudian kepada ayahnya ayah, kemudian bisa kepada saudaranya ayah. Sedangkan hadonah, pengasuhan, ini berbeda, yaitu siapa yang berhak mengasuh seorang anak. Jika suami dan istri belum bercerai atau salah satunya belum meninggal, tentu ulama sepakat yang berhak mengasuh adalah keduanya, yaitu suami dan istri memiliki hak untuk mengasuhnya. Tapi apabila salah seorangnya meninggal, siapa yang berhak mengasuh? Misalnya yang meninggal ibunya, apakah ayahnya yang berhak mengasuh atau yang lain? Atau keduanya bercerai, ya, suami dan istri bercerai. Pengarang kitab ini hafizahullah ta'ala mengatakan, wa idza faraqa rajulu zaujatahu wa lahu minha walad. Apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya sedangkan dia memiliki anak darinya, fahiya, maka dia, istrinya itu, ahaqqu bihi, lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Sampai kapan? Ila sab'i sinin, sampai umur 7 tahun, yaitu umur tamyiz. Bisa membedakan antara yang baik mana yang buruk walaupun belum balik. Malam tatazawwaj, selagi istrinya belum menikah. Fa idza balagha sab'a sinin, maka apabila sudah mencapai umur 7 tahun, khuyira baina abawaihi, maka anak itu diberikan pilihan, apakah dia mau ikut ayahnya atau ikut ibunya kalau sudah umur 7 tahun, selagi ibunya belum nikah. Tapi kalau ibunya sudah nikah, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ayahnya. Tapi kalau ibunya belum nikah, dia berhak mengasuh anak itu sampai umur 7 tahun. Setelah 7 tahun baru disuruh milih siapa yang dia pilih, apakah ayahnya atau ibunya. Perlu kita ketahui bahwasanya memang ada banyak sekali khilaf ulama berkaitan dengan tertib, berkaitan dengan hak pengasuhan anak. Kenapa demikian? Karena tidak adanya dalil yang tegas yang menjelaskan siapa sih yang berhak untuk mengasuh seorang anak kecil. Sebagian mengatakan, itu mayoritas ulama ya, yang lebih berhak adalah keluarga dari sisi ibu.
Sebagaimana tadi didahulukan ibu ketimbang ayah ketika berpisah antara suami dan istri. Maka mereka bilang ketika ibu tidak ada, larinya bukan ke ayah, tapi ke keluarganya ibu. Ibunya ibu, terus saudara perempuannya ibu. Kenapa? Dikiaskan dengan ibu, karena ibu itu lebih penyabar dan biasanya anak lebih dekat kepada keluarga ibunya yang dari perempuan ketimbang dari bapaknya. Tapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan yang didulukan adalah dari keluarga bapak. Jadi memang gak ada nas yang tegas dari Quran maupun hadis. Oleh karena itulah mereka berselisih siapa yang lebih berhak untuk mengasuh ketika tidak ada fulan dan fulan. Demikian juga mereka berselisih sampai umur berapa dia berhak mengasuh. Karena juga tidak ada dalil yang tegas. Ada yang mengatakan antara anak laki dan perempuan sama aja sampai umur 7 tahun. Ada yang mengatakan kalau laki-laki sampai 7 tahun, kalau perempuan sampai balik. Ada yang mengatakan laki-laki perempuan sampai balik. Ala kulli hal khilaf ulama. Tapi di sini pendapat yang dikuatkan pengarang Al-Wajiz adalah sampai umur 7 tahun. Selagi ibunya belum menikah, itu kalau terjadi perceraian antara suami dan istri. Tapi kalau ibunya sudah menikah, maka pindah hak pengasuhan itu kepada bapaknya. Tapi kalau sudah sampai 7 tahun, ibunya tetap belum menikah, maka anak itu diberikan pilihan. Dia mau ikut ayahnya atau ibunya. Adapun dalil yang berkaitan dengan masalah pengasuhan, hak pengasuhan, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu dengan derajat yang hasan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kalau disebutkan seperti ini ya, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, itu siapa maksudnya? Sering kan? Itu maksudnya adalah Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Anamra'atan qalat, bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna bni hadza, sesungguhnya anakku ini kana batni lahu gunah. Sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya. Wasadyi lahu saqa, dan dia minum dari air susuku. Wa hijri lahu hiwa, dan juga dia berada di dalam pangkuanku. Artinya ibunya yang ngurusin dan ngasuh dari sejak bayi. Wa inna abahu talaqani, dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku. Wa arada an yantazi'ahu minni, dan ayahnya ingin merebutnya dariku. Padahal bayi, bahkan saya yang mengandung, saya yang menyusui, dan saya yang mengasuhnya dari sejak bayi. Tapi ayahnya ingin mengambilnya dariku ketika dia menceraikanku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita ini, anti ahaqqu bihi, kamu lebih berhak untuk mengasuh anakmu. Kenapa? Karena ibunya yang lebih menyayangi, lebih sabar di dalam mengasuh anaknya ketimbang bapaknya. Malam tankihi, selagi kamu belum menikah.
Jadi ketika ibunya belum menikah dengan laki-laki yang lain, dia yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Tapi kalau sudah menikah dengan laki-laki yang lain, berarti dia tidak ada lagi hak untuk mengasuh anaknya. Dikembalikan kepada ayahnya. Kenapa? Karena ketika dia sudah menikah dengan laki-laki lain, dia tentu lebih sibuk untuk mengurus suami barunya. Dan belum tentu juga suaminya mau mengasuh anak itu. Dan dia nggak boleh dipaksakan. Misalnya suami barunya bilang, saya tidak mau anak itu tinggal dengan saya. Ya sudah, nggak boleh dipaksakan. Walaupun suami yang baik, tentunya dia juga rela untuk mengasuh anak istrinya walaupun bukan dari dia. Tapi dia punya hak kalau menolak. Makanya ketika ibunya sudah menikah, maka suaminya yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annamra'atan, bahwa seorang wanita ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku. Wa qad saqani min bi'ri Abi Inabah, dan dia sudah memberiku minum dari sumur Abi Anabah. Wa qad nafa'ani, dan dia telah memberikan manfaat kepadaku. Artinya dia menyebutkan suaminya memang orang yang baik, memberi nafkah dan sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hada abuka wa hadihi ummuka, ini ayahmu dan ini ibumu. Fakhud biyadi ayyihi ma syi'ta. Jadi di sini apa ceritanya bahwa anak ini sudah gede lah, sudah umur 7 tahun karena sudah bisa membantu ibunya mengambilkan air dari sumur Abu Anabah atau Abu Inabah. Jadi sudah memberikan manfaat kepada ibunya. Berarti sudah umur tamyiz sekitar 7 tahunan lah, bisa bantuin orang tuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak itu, hadza abuka wa hadihi ummuka, ini ayahmu dan ini ibumu. Fakhud biyadi ayyihi masyi', maka ambillah tangan siapa di antara keduanya yang kamu inginkan. Fa akhadha biyadi ummihi, lalu dia pun mengambil tangan ibunya. Fantalaqat bihi, lalu ibunya pun membawa anak itu. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa jika anak itu sudah berumur 7 tahun dan ibunya juga belum menikah lagi, maka disuruh milih apakah dia mau sama ayahnya atau sama ibunya. Tapi kalau ibunya sudah menikah, maka dia diasuh oleh ayahnya. Baik, ketika terjadi perselisihan, tadi disebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan didahulukan keluarga daripada ibu. Walaupun sebenarnya memang tidak ada dasar atau dalil yang tegas, tapi di sana ada hadis ya. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, yaitu dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, berkaitan dengan perselisihan antara Ali, Zaid dan Ja'far radhiyallahu anhu dalam mengasuh putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi ketika Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal syahid dalam perang Uhud, meninggalkan putri yang masih kecil, maka di situ Ali bin Abi Thalib, Zaid dan Ja'far radhiyallahu anhum
berebut. Siapa yang berhak mengasuh putri dari Hamzah ini? Maka berkatalah Ali radhiyallahu anhu, ana akhadtuha. Saya yang mengambilnya, saya yang berhak untuk mengasuhnya. Kenapa? Wahya bintu ammi. Karena dia adalah anak perempuan dari pamanku. Kenapa? Karena kan Ali putra dari Abu Thalib. Ya kan? Dan Abu Thalib itu adalah saudaranya Hamzah. Berarti perempuan ini adalah anak dari pamannya Ali. Dari sepupu. Wa qala Ja'far, dan Ja'far berkata, ibnatu ammi, dia juga anak dari pamanku juga, karena Ja'far juga bin Abdul Muttalib. Wa khalatuha tahti. Di samping itu bibinya, bibi itu artinya di sini bibi sebelah ibu ya. Tahti di bawahku, artinya adalah istriku. Jadi kebetulan Ja'far ini istrinya adalah saudara perempuan dari ibunya anak ini. Ya, istrinya Ja'far adalah saudara perempuannya anak. Apa maksudnya? Bingung. Jadi Hamzah menikah dengan seorang wanita. Wanita ini kan melahirkan anak perempuan ini. Ya kan, yang direbutin ini loh. Dan istrinya Hamzah ini saudarinya istrinya Ja'far. Iparan. Jadi selain anak perempuan ini adalah anak pamannya Ja'far, juga ibunya dia saudaranya istrinya. Paham? Sedangkan Ali tadi kan hanya bilang dia adalah anak pamanku gitu aja. Kalau ini dua, selain anak paman juga anak saudara. Dan Zaid berkata, ibnatu akhi. Anak perempuan ini adalah anak perempuannya saudara saya. Ya kan? Karena Hamzah dan Zaid bersaudara. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa anak perempuan ini berhak diasuh oleh bibinya, yaitu istrinya Ja'far. Bibi dari sebelah ibu. Wa qala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al kholatu bimanzilatil kholah bibi dari ibu ya, jangan dicampurkan dengan bibi dari ayah. Walaupun sama-sama bibi, tapi kalau bahasa Arab bibi dari ayah itu namanya ammah. Sedangkan bibi dari ibu namanya kholah. Jadi saudara ibu kita, saudara perempuan ibu kita itu namanya kholah. Kalau saudara perempuan ayah kita namanya ammah. Paham? Kalau kita itu nggak dibedain, ya bibi aja. Bahkan istrinya paman juga disebut bibi, padahal bukan. Jadi kiranya mahram, padahal bukan. Kalau bahasa Arab itu spesifik, ya. Saudaranya ayah disebut ammah, saudaranya ibu disebut kholah, itu yang perempuan. Makanya Nabi SAW mengatakan al kholatu bimanzilatil bibi atau saudara ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Makanya disinilah, dari hadis inilah sebagian ulama mendahulukan ibu dan keluarganya. Jika ibunya kemudian meninggal, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibunya ibu. Kalau nggak ada ya saudara perempuannya ibu, selagi dia masih kecil, belum 7 tahun. Gitu.
Tapi kemudian walaupun demikian, para ulama menentukan beberapa syarat bagi pengasuh ini punya hak untuk mengasuh. Sebenarnya mengasuh itu hak ya. Kalau dia menggugurkan haknya, ya udah pindah ke yang lain. Artinya nggak wajib, bukan suatu kewajiban, hak. Tapi harus diasuh oleh orang lain, sehingga dia terus kita kasih hak asuh itu kepada ibunya, nggak boleh. Karena anaknya harus ikut yang agamanya Islam. Jadi tidak selalunya ibu itu didahulukan dalam hak mengasuh. Kalau dia agamanya bukan muslimah, nggak punya hak untuk mengasuh anaknya ya. Sebagaimana di dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, yaitu dari Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu, annahu aslama, bahwasanya dia masuk Islam, wa abatim ra'atuhu antuslima, tapi istrinya tidak mau masuk Islam. Jadi hanya suaminya yang masuk Islam. Fa'atatin, nah, karena masuk Islam harus pisah, ya kan? Gak boleh. Istrinya musyrikah, musyrik, bukan ahli kitab. Suaminya muslim, ya kan? Maka wanita itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ibnati, ini adalah anakku. Aku yang mengasuhnya, menyusuinya. Aku yang berhak untuk mengasuhnya. Maka berkata Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu, Ibnati, dia anak perempuanku. Rebutan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rafi' bin Sinan, Uqud nahiyah, duduklah di sudut sana. Wa qala laha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya tadi yang tidak masuk Islam, Uqudi nahiyah, duduklah kamu di sebelah yang lain, di sudut yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dudukkan anak perempuan itu di antara mereka berdua, ditaruh di tengah. Summa qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keduanya, ud'uwaha, ya, panggillah anak itu. Jadi bapaknya manggil, sini, ibunya manggil, sini. Famalatis sobiyatu ila ummiha. Lalu anak perempuan kecil itu condong kepada ibunya. Ya, mungkin fitrahnya. Dia lebih condong kepada ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hdiha, ya Allah, berilah hidayah kepada anak perempuan itu. Akhirnya condonglah anak perempuan itu kepada ayahnya, lalu ayahnya pun mengambilnya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika terjadi perbedaan agama, maka diserahkan kepada yang agamanya Islam. Walaupun yang berhak itu aslinya agamanya bukan, maka diserahkan kepada yang tidak berhak karena dia muslim. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang berpotensi untuk yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, ayunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, ayumajisanihi, atau menjadikannya Majusi. Makanya tidak boleh kalau anak itu kemudian diikutkan kepada ayah atau ibunya yang agamanya bukan Islam. Kalau dua-duanya Nasrani gimana? Ya, kalau bisa diikutkan kepada keluarganya yang lain yang muslim.
Jangan sampai anak itu jadi Nasrani. Kemudian berikutnya al-qudratu ala tarbiyah. Syarat yang keempat, bahwa yang ngasuh itu punya kemampuan untuk mendidik. Jangan sampai dia nggak punya kemampuan untuk mendidik karena sibuk bekerja, atau dia nggak sibuk bekerja tapi nggak bisa mendidik, ya kan? Tidak punya ilmunya. Kalau nafkah kan memang kewajiban siapa? Ayahnya, bapaknya, terus sampai kapanpun, ya kan? Sampai balik lah, ya kan? Ini kaitannya dengan mengasuh. Wanita misalnya yang berhak mendidik ini ayahnya di rumah, tapi dia nggak punya kemampuan, atau mungkin ibunya nggak punya kemampuan, atau sibuk, jadi harus punya kemampuan mendidik. An la takunal mutazawwijah. Kalau yang berhak untuk mengasuh itu adalah ibunya, maka hendaknya ibunya ini tidak menikah dengan laki-laki lain. Tadi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anti ahaqqu bihi malam tankihi. Kamu lebih berhak untuk mengasuh anakmu selagi kamu belum menikah. Kenapa? Karena kalau ibunya sudah menikah dengan suami yang lain, maka dia akan sibuk untuk mengurusi suaminya, dan belum tentu suaminya yang baru itu rela ketika anak kecil ini ikut dengan ibunya, belum tentu. Kemudian berikutnya al-adalah, adil. Artinya yang berhak mengasuh ini bukan orang yang fasik. Jadi kalau misalnya bapaknya yang berhak ngasuh ternyata bapaknya nggak sholat, bapaknya suka maksiat, berzina, mabuk-mabukan, maka nggak ada hak untuk mengasuh, harus pindah ke ibunya. Atau mungkin sebaliknya, ibunya yang berhak mengasuh, tapi ternyata dia bukan wanita yang baik, meninggalkan sholat dan sebagainya. Walaupun dia berhak untuk mengasuh anak itu, maka gugur haknya, karena dia bukan orang yang baik. Karena kan tujuan hadonah mengasuh tadi apa? Menjaga seorang anak yang belum bisa mandiri dan mentarbiyahnya dan melindunginya dari hal-hal yang memudaratkannya, baik itu secara fisik maupun secara agama. Ya, itu. Kalau dia sendiri nggak baik gimana? Dia akan mengasuh anaknya. Kemudian yang berikutnya syarat terakhir hurriyah. Nah, ini mungkin tidak terlalu penting zaman sekarang, karena di zaman sekarang tidak ada budak, ya kan? Jadi harus merdeka, bukan orang yang merupakan budak atau hamba sahaya. Jadi itu syarat hadonah, berakal, balik, ya, satu agama, punya kemampuan untuk mendidik. Kalau itu adalah ibunya, dia belum menikah, kemudian bukan orang yang fasik, dan yang terakhir orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Jadi kalau misalnya terjadi perselisihan, ya, secara syar'i yang tadi itu yang berhak adalah ayahnya atau ibunya, tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat di sini, maka gugur hak hadonah, hak pengasuhannya gugur. Walaupun anaknya mungkin lebih milih ibunya atau bapaknya, gugur. Ya, seperti tadi, ketika memang yang punya hak mengasuh itu bukan orang yang baik, nah itu nggak punya hak. Jadi haknya itu gugur. Dia nggak boleh kotor. Orang dia nggak sholat, dia maksiat terus. Kemudian ketika yang berhak mengasuh itu adalah ibunya, apakah dia berhak untuk menerima upah dari ayahnya ini dalam mengasuh anak? Dia nggak berhak lah. Tidak berhak. Ketika dia menyusui anak itu, apakah dia berhak minta upahnya kepada suaminya itu?
dia nggak berhak. Karena memang sudah jadi kewajibannya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Dan para ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan susuan. Nah, jadi nggak punya hak. Apalagi kalau mereka ini masih dalam kondisi masa iddah, itu kan memang punya hak untuk mendapatkan nafkah kan. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya, talak yang roja'i, yaitu masih dalam kondisi masa iddah, dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya ini kan. Maka itu sudah cukup. Sehingga ketika dia mengasuh anaknya itu tidak punya hak untuk meminta upah. Tapi apabila kemudian bercerai, masa iddahnya sudah habis, terus wanita ini mengasuh anaknya yang masih bayi, terus menyusuinya, dia kan punya hak untuk mengasuh kan sampai anak itu apa? Umur 7 tahun. Maka wanita ini berhak meminta bayaran dari mantan suaminya ini. Karena nyusuin. Jadi bukan hanya berhak menuntut nafkah untuk anak yang diasuh, tapi juga dia berhak untuk mendapatkan upah ketika dia menyusui anaknya ini. Kenapa? Karena kalau disuruh ngasuh orang lain juga kan bayar. Apalagi ini ibunya sendiri, punya hak. Ya, tapi kalau dia nggak nuntut ya bagus. Tapi kalau dia nuntut, dia harus dikasih. Bagaimana di dalam surah At-Tolak ayat 6. Fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Fa'anfiqu 'alaihinna, maka berilah nafkah kepada mereka, yaitu para wanita yang hamil, hatta yad'na hamlahunna, hingga mereka melahirkan. Nah, karena kan wanita yang ditalak dalam kondisi hamil itu kan iddahnya sampai melahirkan. Jadi sampai melahirkan ini wanita ini berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menceraikan. Fa in arda'na lakum, tapi setelah dia melahirkan, dia menyusui anak itu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berilah kepada mereka itu upahnya kalau mereka menuntut. Loh kok tadi kan katanya menyusui nggak punya hak untuk menuntut. Lah kan ini sudah habis masa iddahnya, beda. Kalau tadi masih dalam masa iddah. Kalau ini kan sudah habis masa iddahnya. Karena dia menceraikannya ketika hamil. Dan habis masa iddahnya ketika melahirkan. Sudah ketika melahirkan nggak ada lagi hak untuk mendapatkan nafkah. Ketika tidak ada lagi hak untuk mendapatkan nafkah, dia berhak untuk meminta upah ketika dia menyusui bayi itu, mengasuh bayi itu. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Ya, silahkanlah
dimusyawarahkan dengan yang baik. Sesuai kesepakatan intinya. Gak boleh juga kemudian istrinya mentang-mentang punya hak nuntut 1 hari 1 juta. Waduh, sebulan 30 juta upahnya. Terus dia bilang, ini ASI loh, mahal. Nggak boleh. Atau suaminya nawar kebangetan. Sudahlah, 5.000 sehari. 5.000 sehari. Sedangkan yang namanya ASI kan ibunya perlu makanan yang sehat, bergizi, ya kan? Nah, ini nggak boleh. Jadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Cari titik temunya lah. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian dalam kondisi kesulitan dua-duanya, maka bisa juga yang lain menyusui. Misalnya ini ibunya nuntut mahal, ini suaminya memang nggak punya, dituntut nggak boleh diskon. Boleh suaminya, udah karena itu anak saya mau dia disusui oleh orang lain. Nah, seperti itu Bu, itu hak suaminya. Nah, jadi itu. Jadi apakah wanita yang mengasuh dan menyusui anak kecil itu punya hak untuk mendapatkan upah atau tidak? Jadi kalau dia masih dalam masa iddahnya, dia punya hak untuk dinafkahi, maka dia tidak ada hak untuk mendapatkan upah karena sudah cukup. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, dia punya hak untuk dinafkahi, dia punya hak untuk meminta upah. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi punya hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu berkaitan dengan masalah hadonah atau hak pengasuhan. Jadi hak pengasuhan itu kalau suami istri masih bersatu, yang punya kewajiban dan punya hak untuk mengasuh ya dua-duanya, suami dan istri. Kalau keduanya berpisah, maka istri yang berhak untuk mengasuh sampai dia menikah. Ya. Kalau dia belum menikah, dia punya hak mengasuh anak itu sampai anak itu umur 7 tahun, walaupun terjadi khilaf ulama. Kalau sudah sampai 7 tahun, si istri belum menikah lagi, maka anak itu diberi pilihan. Dia mau mengikut ayahnya atau mengikut ibunya. Kemudian kalau ibunya meninggal, bukan bercerai dari suaminya, maka yang lebih berhak mengasuh siapa? Yaitu keluarga daripada ibunya. Yaitu ibunya ibu atau saudara perempuannya ibu. Al-kholatu bimanzilatil um. Itu kalau memang terjadi perebutan. Kalau yang nggak ada perebutan ya bisa saja ayahnya yang mengasuh. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hak mengasuh itu tetap jatuh kepada keluarga ayah sebagaimana hak waris. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang kita bahas tadi masalah mengasuh, bukan memberi nafkah. Kalau memberi nafkah beda, tetap ayahnya. Ya, kalau ayahnya nggak ada, kakeknya, bapaknya ayah. Kalau nggak ada atau nggak mampu, larinya ke saudara ayah, saudara lakinya ayah. Allahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari berkaitan dengan masalah hadonah atau pengasuhan. Udah masuk isya ya? Belum. Berapa menit? 4 menit lagi. Yaudah, kita buka aja untuk tanya jawab. Hasilnya nyala. Coba dulu. Ya tadi, keluarga itu tadi.
Tadi kan ibunya ibu itu yang paling sahih. Terus kalau enggak ya saudara perempuannya ibu. Enggak. Kalau ada rebutan ya mereka yang paling berhak. Enggak ada musyawarah. Kalau nggak ada rebutan ya siapapun yang pengen ngasuh silahkan. Itu kan jadi hak hadonah ini kalau terjadi perselisihan siapa yang berhak, kan biasanya kan di persidangan rebutan kan. Maka yang sahih dari pihak keluarga ibu. Tadi al khalatu bimanzilatil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bibi atau saudara perempuannya ibu itu kedudukannya seperti ibu, punya hak ngasuh. Masa nggak sanggup, nggak rebutan, pada males. Ya boleh, nggak ada masalah, siapapun juga boleh kalau keduanya memang pada lepas tangan malahan. Ini kan kasus-kasus ini seperti ini kalau terjadi perebutan, siapa yang berhak? Biasanya pas rebutan itu kalau tahu anak ini tuh punya warisan gede nanti, rebutan. Ya kan? Ya itu yang orang yang nggak benar. Karena yang diincer apa? Hartanya. Tapi kalau yang benar ya bukan karena itu, karena pengen dapat pahala. Atau mungkin melihat rebutan kenapa? Melihat orang lain itu nanti malah merusak. Misalnya akhlaknya nggak baik, agamanya nggak baik, maka dia rebut supaya anak itu selamat, bisa aja seperti itu. Boleh, nggak ada masalah sih. Sebenarnya mengasuh itu orang lain aja nggak apa-apa, ya kan? Kalau memang tidak terjadi rebutan, siapapun boleh. Tapi ini masalahnya siapa yang lebih berhak, seperti warisan loh, atau seperti perwalian nikah. Siapa yang lebih berhak menikahkan, gitu kan? Tapi sebelum orang lain dia turun untuk mengasuh, dilihat dulu tertibnya. Kamu mau nggak? Saya nggak mampu, pindah ke bawahnya. Kamu mau nggak? Nggak mampu ya sudah. Daru. Allah. Ada lagi? Sebenarnya nanti minggu depan insya Allah. Tapi nggak apa-apa, nafkah itu kalau untuk anak laki itu sampai dia balik. Jadi kalau udah umur balik, umur 14 tahun tuh aslinya nggak punya hak dikasih nafkah, bapaknya sudah kerja sendiri. Cuman masalahnya di kita ini umur segitu masih SMP. Kadang-kadang kuliah masih dinafkahin, kadang-kadang nikah masih dinafkahin, punya anak masih dinafkahin, dibikinin. Baik banget bapaknya kalau di kita ini. Kalau perempuan sampai dia nikah, jadi perempuan tuh gak ada kewajiban kerja. Ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, baik. Siapa yang mau nanya lagi silakan. Hah? Untuk pertemuan depan masih terjemah belum ada. Untuk terjemahkan itu langsung jual beli setelah itu. Nah, kita masih ada lagi kitab Nafaqah jenis-jenis nafkah. Ada beberapa lagi yang lewat di yang terjemah. Sudah fotokopiin kita pastinya. Ya. Jadi baru setelah itu bab jual beli. Kita satu bab untuk satu bab pertemuan ada 6 jenis. Ya, silakan. Ikhwah. Ada yang mau bertanya? Kalau yang setelah menikah itu kan istri yang berat ayahnya. Kalau istrinya tetap nggak peduli itu suaminya masih berat, masih nanggung kan? Yang mantan. Nih, ibunya ya kan menikah. Tapi dia tidak mau melepaskan anak itu kepada bapaknya. Terus itu apakah ayahnya masih memberi nafkah kepada? Yo masih. Yang salah kan ibunya. Yang salah kan di sini ibunya kan? Bapaknya tidak boleh menghukum anaknya dengan tidak memberi nafkah kepada anaknya. Tetap wajib memberi nafkah kepada anaknya. Terus gimana masalah dengan ibunya ini yang melarang? Dibawa ke pengadilan. Nanti kalau pengadilan yang benar-benar menjalankan hukum syariat, tentu dia akan menyerahkan anak ini kepada bapaknya. Karena ibunya udah menikah. Iya, jadi nggak boleh juga kemudian udah kalau gitu saya nggak mau ngasih nafkah anak itu. Dia dosa dia. Orang yang salah ibunya kan, nafkah itu kan untuk anaknya bukan untuk ibunya. Paham? Anaknya nggak salah, anaknya masih kecil kan, nggak tahu apa-apa. Dan ibunya berdosa tadi ketika dia melarang anak itu dengan ayahnya. Kecuali tadi gini, bapaknya yang punya hak, yang mau ngerebut itu nggak pernah sholat, maksiat terus, beda lagi tadi kan. Seperti itu.
Tapi sebenarnya ketika bapaknya nggak sholat dan sebagainya, tidak punya hak kan, itu anak itu sebenarnya yang lebih berhak mengasuh siapa? Apakah ibunya? Ibunya juga enggak, karena ibunya udah nikah. Larinya ke siapa? Ibunya ibu. Itu yang berhak mengasuh. Atau kalau enggak, saudara perempuannya ibu. Paham? Tadi kan ditertibkan. Cuman tertibnya tadi kan khilaf ulama. Dari pihak laki atau perempuan yang berhak. Tapi yang sahih adalah dari pihak perempuan, yaitu ibu. Yaitu apa? Al-kholatu bimanzilatil saudaranya ibu itu kedudukannya seperti. Ada lagi? Baik, tidak ada yang mau nanya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Anda bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alim namanya mau namun fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.